Silakan duduk, selamat sore, shalom, haleluya. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah pada malam hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ini semua karena anugerah Tuhan dan saya bersyukur di tengah-tengah jemaat yang antusias, penuh semangat. Amin. Haleluya. Dan saya percaya kita hadir di sini bukan karena hanya kita rajin beribadah atau mencintai Tuhan. Tapi saya percaya setiap kita juga adalah orang-orang yang penuh semangat untuk bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Di tempat kerja, tempat pelayanan, di sekolah, dimanapun kita berada. Tentunya kita rindu, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Di mana dunia membutuhkan kehadiran kita untuk mengubah keadaan. Bahkan kemarin kita dengar Indonesia gelap. Tentunya kita yang harus meneranginya. Amin. Hari ini kita akan melihat sebuah judul yaitu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Saudara, sebenarnya ini adalah sebuah doktrin yang biasanya kalau di sekolah teologi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membahasnya. Sekitar 2-3 SKS, 8 atau 16 kali pertemuan dalam satu semester, berpuluh-puluh jam membahas hal ini. Karena memang doktrin dasar dalam iman Kristen. Tetapi dengan waktu yang ada, kita akan belajar sedikit firman Tuhan. Dan untuk topik Allah Tritunggal, ada banyak orang di luar sana mungkin bahkan karena belum percaya. Orang menganggap bahwa Allah orang Kristen itu 3. Kita dikira menyembah 3 Allah yang berbeda. Tapi padahal tidak demikian. Next, kita akan baca satu pengakuan iman yang juga tadi ada dalam versi ringkasnya. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Konsep atau doktrin ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Karena memang berbeda-beda pendapat, bahkan penafsiran orang Kristen sendiri ada yang berubah. Tritunggal menjadi Duitunggal. Ada. Saudara, pengajaran tentang Allah Tritunggal tidak berarti bahwa Allah itu ada 3. Melainkan satu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Ini juga bukan berarti ada 3 Allah yang terpisah. Tetapi satu esensi ilahi dalam 3 pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena kita orang-orang percaya, orang Kristen memegang teguh monoteisme. Monoteisme. Percaya dan menyembah kepada satu Allah. Bukan politeisme, menyembah dan percaya kepada banyak Allah atau ilah-ilah. Konsep ini memang agak sulit dipahami. Doktrin ini sulit dimengerti bagi banyak orang. Kenapa? Justru ini menyatakan akan keagungan Tuhan yang begitu besar. Kebesaran Allah yang luar biasa akan dipahami oleh kita manusia yang sangat terbatas. Allah yang tidak terbatas tidak mungkin ditangkap oleh pikiran kita, otak kita yang sangat terbatas. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan mengerti 100% secara utuh, secara penuh tentang Allah Tritunggal ini. Namun demikian setiap kita bukan menangkap Allah Tritunggal dengan pikiran kita. Tetapi dengan hati kita. Amin. Karena ini bukan, memang orang bilang enggak masuk akal Allahnya orang Kristen. Ya. Gak masuk akal.
Karena dipercaya bukan dengan akal, tapi dengan hati dan iman. Selain itu Allah kita bukan hanya sekedar teori dan konsep teologis. Tapi Allah yang hidup, Allah yang saya percaya bekerja dalam hidup setiap kita. Amin. Allah kita, Allah Tritunggal bukan hanya sekedar doktrin. Tetapi sumber hikmat, kehidupan, kasih, kekuatan, pertolongan bagi setiap kita. Karena itu mari petang hari ini kita buka hati kita. Selain kita buka pikiran kita untuk mengenal Tuhan kita, Allah kita yang Allah Tritunggal. Karena saya percaya ketika kita semakin mengenal Tuhan, ketika kita semakin dekat dengan pribadinya, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Kita akan baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, ada berapa yang saya beri tanda. Pada mulanya Allah. Yang kedua roh Allah, dan yang ketiga berfirmanlah Allah. Dari awal penciptaan, dari awal Alkitab dicatat, bahkan dari dulu konsep Tritunggal sudah ada. Pada mulanya Allah, roh Allah, berfirmanlah Allah. Artinya ini memang pengajaran atau doktrin yang ada dalam Alkitab, dalam firman Allah yang kita percaya. Pada mulanya Allah. Mula-mulanya Allah. Allah adalah awal dari segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa sebelum segala sesuatu pun Allah sudah ada. Kenapa? Karena Allah kekal sifatnya. Kekal sepanjang masa, sepanjang waktu. Tidak pernah tidak ada. Selalu ada dari dulu kala. Kekal. Dan Tritunggal ini pun kekal adanya. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini tidak terjadi secara kebetulan. Tapi ada rencana Allah, rencana Tuhan di balik semuanya. Kita pun berasal dari Allah. Pada mulanya Allah. Karena itu pelajaran rohaninya, segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah sangat baik, sangat bagus kalau dimulai oleh Allah. Dimulai dengan Allah. Dimulai bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ini keadaan yang sangat kacau, keadaan yang sangat berantakan, hancur, gelap gulita. Tetapi dengan kedahsyatan Tuhan, semuanya dapat diatasi. Dari keadaan dan sikon yang seperti itu, Tuhan mampu mengubahkan menjadi sesuatu yang baik dan baik dan baik. Bahkan ketika manusia diciptakan, sungguh sangat baik. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak baik, mungkin merasa hancur, gelap, berantakan, kacau, kosong, hampa, atau bahkan banyak hal yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan kita sanggup mengubahkan. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang sama yang mengubahkan kekacauan atau yang keadaan gelap gulita, kosong pada awal penciptaan adalah Allah yang sama yang kita sembah. Haleluya. Karena hari ini banyak sekali ketidakpastian, banyak sekali kehancuran, banyak sekali pergumulan. Bahkan baru saja ter-PHK banyak orang, puluhan ribu dari sebuah perusahaan. Kita tidak tahu akan cari kerja di mana, makan di mana, dan seterusnya. Bahkan mungkin dalam setiap kita ada pergumulan, ada hal yang tidak pasti. Ada hal yang tidak jelas mungkin. Ketidakpastian, maaf mungkin masalah jodoh.
Aduh, mau dibawa kemana hubungan kita, dan seterusnya. Tepuguh, ketidakpastian. Tapi itulah kondisi hari-hari ini. Tapi kita bangga punya Allah yang pasti. Amin. Jadi kita tidak perlu meragukan Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah terang. Kita percaya kalau firman Tuhan, firman Allah, Allah sendiri ada dalam kehidupan kita, maka kegelapan akan sirna. Terang akan nyata dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah otoritas Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sekalipun hari-hari ini mungkin, dan saya percaya setiap kita tentunya punya pergumulan yang berbeda-beda. Siapa yang tidak punya masalah? Semua pasti punya masalah. Banyak hal tidak pasti, saya katakan tadi dalam kehidupan kita. Bahkan dari kecil, kita pun mengalami hal yang tidak jelas, tidak pasti, tepuguh. Betul? Masak mie goreng, tetapi direbus. Kita setiap hari suruh minum air putih, tapi air bening. Anak kecil bertanya-tanya, katanya air putih, kok bening? Di depan ada pedagang kaki 5, tapi kakinya 2. Hari-hari ini saudara kita mulai berpuasa, atau kita juga ada yang ikut puasa, karena program kita ada program puasa. Kalau lebaran ada kaleng kongguan, isinya rangginang. Dan yang terakhir, hari-hari ini, katanya Pertamax, tapi Pertalite. Jadi yang kemarin-kemarin ngisinya Pertamax, jangan terlalu bangga. Itu Pertalite. Karena Pertamax adalah Pertalite yang tidak pakai ngantri. Isinya Pertalite. Dunia banyak tipu-tipu. Dunia banyak hal yang tidak baik. Tapi kita bangga punya Allah Tritunggal, Allah yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya percaya ketidakpastian apapun yang kita hadapi, Tuhan menyertai kita. Kita akan melihat lagi keesaan Allah di dalam perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 4 berkata, Sema Israel, itu tentang Sema Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yesaya 45 ayat 5, saya lanjutkan. Akulah Tuhan dan tidak ada Allah lain kecuali aku, tidak ada Allah. Jadi ayat-ayat dalam perjanjian lama menyatakan bahwa Allah itu Esa. Esa bukan berarti satu mutlak. Tetapi dalam pengertian seperti yang terkandung dalam Allah Tritunggal. Perjanjian lama memberikan petunjuk tentang keberagaman dalam keesaan Allah. Kejadian 1 ayat 26 juga berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pasal 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka. Bapak Ibu Saudara, dari bahasa Indonesia kata kita itu pasti lebih dari satu. Kita. Kalau saya hanya satu, tapi ini kita. Ini menyatakan ketritunggalan Allah dalam firman Tuhan, dalam kejadian ini. Jadi dalam perjanjian lama sudah jelas Allah kita, Allah Tritunggal. Next. Kita akan lihat lagi Matius 3 ayat 16-17 berkata, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dari ayat-ayat ini pun kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus, Allah anak, dibaptis di sungai Yordan.
dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Dan ada suara di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ini suara Bapa. Allah Tritunggal bukanlah tiga Allah. Sekali lagi saya katakan, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal adalah satu esensi dalam tiga pribadi yang berbeda, tetapi setara dalam keilahiannya. Kita akan melihat lagi dalam Perjanjian Baru, keesaan Allah. Markus 12 ayat 29 berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan Yesus mengutip dari kitab Perjanjian Lama. 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Yakobus 2 ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Ini mengenai keesaan Allah. Tetapi kita tahu bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyatakan hal itu. Nah, kita akan melihat lagi ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal. Yang pertama Allah Bapa. Dalam Yohanes 6 ayat 27, Bapa Allah yang mengesahkan Dia, yang memeteraikan bahwa Tuhan Yesuslah yang punya otoritas untuk menyelamatkan anak-anaknya. Orang-orang yang berdosa yang ditebusnya. 1 Korintus 8 ayat 6 berkata hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jadi Bapa disebutkan satu Allah. Bapa adalah Allah. Tetapi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dapat dibedakan, tetapi dalam satu kesatuan. Mungkin kita susah banget dipahami, ya. Muter. Ya memang seperti itu. Konsep Tritunggal. Karena itu kita terima dengan iman. Yang kedua, Yesus Kristus anak sebagai Allah. Pada mulanya adalah firman. Alkitab berkata, firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Allah. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pribadi yang ketiga dari Allah adalah Allah Roh Kudus. Kisah Para Rasul ayat 5, pasal 5 ayat 3 dan 4 berkata, Petrus berkata bahwa berbohong pada Roh Kudus adalah berbohong kepada Allah. Artinya Roh Kudus adalah Allah. Karena ketika berbohong pada Roh Kudus, itu pun berbohong kepada Allah. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, Tuhan adalah Roh. Dan seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada tiga pribadi dalam satu Allah. Allah Tritunggal dalam kesatuan. Walaupun Allah terdiri dari tiga pribadi, tetapi mereka adalah satu dalam esensi, kehendak, dan tujuan. Buktinya apa? Seperti ayat yang tadi kita baca, Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama tunggal bukan nama-nama. Menunjukkan keesaan Allah dalam Tritunggal. Dan dalam Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, Yesus meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Menunjukkan relasi dalam keesaan. Dan Yohanes 17 ayat 21 juga berkata, Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu sama seperti kita adalah satu, kata Tuhan kepada Bapa. Gampangnya seperti ini. Kita punya tubuh fisik, kita punya pikiran, kita punya roh. Sekalipun mungkin penggambaran ini tidak bisa 100% menggambarkan tentang keberadaan Allah Tritunggal. Fisik tubuh adalah saya,
Pikiran saya juga adalah saya. Roh saya adalah saya. Semuanya ada dalam diri saya. Mungkin itu bisa lebih menjelaskan secara akal pikiran kita. Saya berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga kita menerima, bisa dipahami dengan iman tentang Allah Tritunggal ini. Amin. Haleluya. Nah, kita akan melihat seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Biarlah Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak dan Roh Kudus memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kita sesuai tema gereja kita. Hidup berdampak melalui perbuatan baik. Biarlah teladan Bapa, teladan Anak dan teladan Roh Kudus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama teladan Allah Bapa. Allah Bapa memiliki kasih yang tanpa syarat. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Jadi Bapa sering dicatat dalam Alkitab dengan tulisan Allah. Allah, Allah bisa menunjukkan itu Bapa. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa akan dunia ini. Sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Ini kasih Bapa, kasih yang begitu besar tanpa syarat. Bahkan sekalipun orang masih berdosa, Bapa sudah mengasihi setiap kita. Yang kedua, Bapa adalah pemelihara hidup kita. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin. Percaya Bapa memelihara kita? Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika seseorang sedang dalam kondisi yang enak, banyak uang, banyak untung, banyak rezeki. Oh, terima kasih Bapak, Engkau pemeliharaku, Engkau penolongku, Engkau segalanya dalam kehidupan kita. Tapi ketika kondisi kita terpuruk, kondisi kita jatuh, down, masih bisakah kita berkata, Bapak, Engkaulah penolongku. Bisa? Amin. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita imani. Apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, percayalah. Tuhan tetap ada bersama kita. Siap menolong. Pandanglah burung-burung di udara. Yang sekalipun tidak menanam dan seterusnya. Bahkan bunga bakung di lembah. Tidak meminta. Tetapi semuanya dibikin indah. Dicukupkan oleh Bapa yang di surga. Apalagi kita anak-anaknya yang selalu berharap pada Tuhan. Dan Allah Bapa mengajarkan kesabaran dan pengampunan. Dalam Mazmur berkata, Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Percaya Bapak kita pelihara? Amin. Saudara, ada sebuah kisah di pedalaman Afrika, di kampung-kampung di Afrika, biasanya untuk menyatakan atau mengesahkan seseorang itu memang sudah jadi pemuda, orang yang dewasa, orang sekampung itu biasanya membawa si pemuda ini, pemuda-pemuda di sana, sesuai usia yang ditentukan, masuk ke dalam sebuah hutan. Hutan yang cukup lebat. Hutan yang ganas. Banyak binatang buas dan seterusnya. Dengan cara mata ditutup. Kemudian dibawa masuk dengan upacara mereka ke sebuah hutan. Dan dilepaskan di sana. Semua jejak dihapus. Dihilangkan agar anak ini tidak mengerti. Pemuda ini tidak mengerti jalan kembalinya. Dan kalau pemuda ini berhasil lolos, balik lagi ke kampung itu, artinya dia sudah jadi seorang pemuda yang hebat, yang luar biasa. Nah, tibalah seorang pemuda yang waktu itu dibawa ke hutan itu dengan mata tertutup, dan seluruh masyarakat di kampung menaruhnya di pinggir sebuah pohon. Dan sekitar hari sudah malam, pemuda itu ditinggalkan oleh orang sekampung itu. Dan pemuda itu mulai ketakutan karena gelap. Dia
mencoba membuka tutup matanya dan setelah dibuka benar, aduh, dia berada di tengah hutan yang gelap. Tidak ada sinar, tidak ada apapun. Dia ketakutan dan begitu takut. Dan dia berpikir yang macam-macam dan tidak berani beranjak dari dekat pohon itu. Yang diharapkan hanya ada pagi datang, pagi datang. Cepat pagi. Dan dia pun menangis ketakutan. Sekalipun seorang pemuda. Dan menjelang pagi, tahu-tahu ada suara. Aduh, kresek di belakang. Masih gelap. Wah, dia takut, semakin takut. Kaki itu semakin kresek, semakin dekat, dan semakin dekat dia semakin takut. Dan dia aku pasti dimakan binatang buas. Dan ketika semakin takut, dengan terpaksa dia melihat dan membalik badan ke belakang. Dan ketika berbalik badan, betapa kagetnya. Karena yang dia lihat adalah bapaknya sendiri, ayahnya sendiri. Dan dia menjerit, "Bapak, kenapa Bapak di sini?" Dan bapaknya hanya berkata, "Orang tua mana yang mau mendengar anaknya celaka? Orang tua mana yang ingin anaknya dimakan binatang buas? Orang tua mana yang mau mendengar anaknya mati di hutan ini?" Karena itu Bapak ada di sini sebelum kamu diarak oleh masyarakat sekampung. Karena Bapak sayang sama kamu, nak. Dan akhirnya mereka berpelukan dan keluar dari hutan itu. Bapak Saudara, manusia biasa saja kita sayang pada anak kita. Amin. Apalagi Bapak kita. Saya percaya Bapak kita begitu sayang buat setiap kita. Haleluya. Yang kedua, Yesus Kristus adalah teladan kerendahan hati dan pengorbanannya. Tuhan Yesus begitu melayani dengan kerendahan hati, bahkan memberikan segalanya. Dalam Filipi 2 ayat 6-8, next. Ayat firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang Tuhan lakukan. Segalanya Tuhan lakukan untuk menebus kita. Pengorbanannya, pelayanannya, mencuci kaki murid-muridnya. Kita memiliki teladan yang luar biasa. Biarlah ini menjadi inspirasi buat setiap kita. Bahkan hal ini menginspirasi seorang yang bernama Mother Teresa. Next. Ya. Mother Teresa berkata, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Amin. Pernah berkata juga, kalau kita nggak bisa kasih makan 100 orang, kasih makan 1 orang. Artinya kasih kita, pelayanan kita harus dipraktekkan. Amin. Pernah kasih makan orang lain? 1 orang aja? Pernah? Biasanya bulan puasa bagi-bagi takjil, bagi-bagi kolak bisa kita lakukan. Atau bahkan mungkin tukang sampah yang lewat kita kasih. Saya percaya hal kecil tidak membuat kita miskin. Bahkan mungkin juga tidak membuat dia kaya. Tapi kita lakukan sebagai bukti bahwa kita belajar mengasihi orang. Melayani dengan sungguh, dengan tulus. Next.
Lakukan sesuatu untuk orang lain bukan karena siapa mereka atau apa yang mereka lakukan sebagai balasan, tetapi karena siapa dirimu. Karena kita garam dan terang dunia, biarlah kita melakukannya. Karena diri kita, karena bukan, nanti saya kasih, emang bisa balas apa dia? Kalau saya kasih, nanti saya dapat apa? Jadi udah mikir apa yang akan didapat. Tetapi kalau kita melakukan itu, karena memang seharusnya kita lakukan. Karena kita garam dan terang dunia. Amin. Haleluya. Dan Tuhan Yesus juga hidup dalam doa dan keintiman. Setiap hari Tuhan Yesus berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Karena sesuai firman Tuhan, berkata bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya percaya doa-doa kita sangat besar kuasanya. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa sih yang ayah dapat setelah selesai berdoa?" Dan ayahnya menjawab, "Nak, ketika kita berdoa, tidak semuanya kita dapatkan. Kita tidak harus mendapat sesuatu, tapi justru Bapak kehilangan rasa takut, kehilangan rasa gelisah, kehilangan kegundahan, kehilangan hal negatif. Yang kita dapatkan adalah ketenangan hati, kedamaian, kekuatan dari Roh Kudus. Karena itu sesuai 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ikut ke gedor, gerakan doa dan firman. Amin, Bu Lucy. Haleluya. Gedor dan gedor. Karena itu banyak berkat yang kita dapatkan. Banyak berkat yang kita peroleh. Banyak rema-rema baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, Roh Kudus, kekuatan, memberikan teladan, kuasa dan buah roh. Roh Kudus memberikan kuasa kepada setiap kita untuk menjadi saksi. Bahkan Roh Kudus membimbing kita, mengajarkan kita tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Dan kita bisa berbuah dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah Allah Tritunggal bukan hanya sekedar teori, tapi merasuk ke dalam kehidupan kita yang nyata sehingga kita melakukan firman dalam kehidupan kita. Kita jadi berkat seperti yang sudah Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan saya tutup dengan kisah atau perkataan seorang Benazir Bhutto pernah berkata, kapal akan terlihat indah. Kapal terlihat cantik ketika berada di dermaga. Di malam hari berselimutkan cahaya rembulan. Begitu indah, kata Benazir Bhutto. Tetapi selanjutnya ia berkata, tapi jangan pernah lupa, kapal itu dibuat bukan untuk hanya berdiam di dermaga. Kapal dibuat untuk memecah ombak, menghajar ombak. Kapal dibuat untuk mengatasi badai. Kapal dibuat untuk mengatasi gelombang lautan. Itulah kapal dibuat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya maksud untuk setiap kita. Amin. Kita, Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi, terlihat gagah, cakep, apalagi pakai jas di sini. Wah, luar biasa. Cakep-cakep, keren-keren di sini. Tapi jangan berhenti hanya sampai di sini. Kita harus keluar ke sana, di luar, di masyarakat, dalam kehidupan kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah bisnis kita dengan orang-orang, di tengah sekolah kita, tempat kita kuliah belajar. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akhiri firman Tuhan pada malam hari ini.